Dan juga ada pembagian fikih, terus sumber dan hukum Islam, terus tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan metode penetapan hukum Islam. Nah, kita masuk pada penjelasan tentang fikih. Fikih secara etimologi berasal dari kata fuqaha yafqihu fiqhan, yang artinya adalah pemahaman. Nah, pemahaman yang dimaksud ini adalah pemahaman tentang agama Islam yang bersifat menyeluruh dan komprehensif. Secara definitif, fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditentukan dari dalil-dalil yang tafsir. Nah, fikih yang bersifat syar'i adalah sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Nah, yang kedua, pengertian dari syariat. Syariat berasal dari kata syara' yang menurut Al-Jurjani, kata syariat itu bisa diartikan sebagai mazhab, thariqah mustaqim, atau jalan yang lurus. Nah, syariat itu adalah hukum integral yang bersifat vertikal dalam kaitannya dengan Tuhan dan bersifat horizontal sesama manusia dan juga lingkungan. Syariat itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang bersifat fundamental. Nah, yang ketiga adalah usul fikih. Usul fikih berasal dari kata bahasa Arab, yaitu usulul fikih, yang artinya asal usul fikih. Nah, secara istilah yang digunakan oleh para ahli usul fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Nah, kita masuk pada poin kedua, yaitu pembagian fikih. Nah, pembagian fikih yang pertama adalah fikih ibadah. Ibadah adalah perbuatan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fikih ibadah di antaranya yaitu ada sholat, zakat, haji, penyelenggaraan jenazah, dan perbuatan mukallaf lainnya. Yang terdapat fikih ibadah ini ada dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah